Nomor 11. Jarak dua kota 90 km. Sebuah mobil dapat menempuh dua kota tersebut dalam waktu 2 jam. Kecepatan mobil tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Jadi jaraknya ada 90 km. Waktu tempuhnya ada 2 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Kita ingat kembali rumus segitiga dari jarak, kecepatan, dan waktu. Kalau mencari jarak, kita kalikan kecepatan dan waktu. Kalau mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Kalau mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Nah, karena di sini yang dicarikan adalah kecepatan, maka rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Maka 90 dibagi 2, jawabannya adalah 45 km per jam. Jawabannya adalah B. Nomor 12. Volume bak mandi di rumah Hasan adalah 2.400 liter. Jika waktu yang diperlukan untuk bak mandi dari kondisi kosong adalah 30 menit, maka debit air dari keran sebesar titik-titik liter per menit. Di situ dijelaskan bahwasanya volume bak mandi, volumenya ada 2.400, sementara waktunya ada 30 menit. Yang ditanyakan adalah debit. Sama seperti nomor sebelumnya, kita ingat kembali rumus dari volume, debit, dan waktu. Nah, karena yang ditanyakan adalah debit, maka rumusnya adalah volume per waktu. Di sini volumenya ada 2.400 per waktunya ada 30 menit. Jadi 2.400 dibagi 30, jawabannya adalah ada 80 liter per menit. Liter per menit. Jawabannya ada di D. Nomor 13. Perbandingan santri Ikhwan dan Akhwat kelas 7 di MTS Husnul Khotimah adalah 3 dibanding 7. Jika jumlah semua santri kelas 7 adalah 420 santri, maka jumlah santri Akhwat adalah, di sini ada perbandingan siswa Ikhwan dibanding Akhwat. Ikhwan dibanding Akhwat, yaitu ada 3 dibanding 7. Jumlah siswanya ada 420 siswa. Nah, maka di sini kita menggunakan rumus perbandingan. Rumusnya adalah, untuk mencarinya adalah rumusnya perbandingan yang ditanyakan per perbandingan yang diketahui dikali jumlah yang diketahui. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah siswa Akhwat, maka perbandingan ditanyakan adalah perbandingan siswa Akhwat itu ada 7 per perbandingan yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah jumlah seluruh siswa, maka perbandingan seluruh siswa adalah 3 ditambah 7, yaitu ada 10 dikali jumlah semua siswa 420. Maka kita sederhanakan, 42 dikali 7 hasilnya yaitu ada 294 siswa. Hasilnya ada di pilihan D. Nomor 14. Jarak antara Jakarta dan Semarang pada peta 17 cm. Jika jarak sebenarnya kedua kota itu adalah 340 km, maka skala peta adalah jarak pada peta yaitu 17 cm. Jarak sebenarnya yaitu 340 km. Yang ditanyakan adalah skala.
Maka kita bisa pakai rumus segitiga, jarak pada peta, skala, dan jarak sebenarnya. Nah, karena yang ditanyakan adalah skala, maka rumusnya jarak di peta per jarak sebenarnya. Jarak di peta adalah 17 cm per jarak sebenarnya 340 km. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Ada 17 cm. Di sini dijadikan cm menjadi nolnya ada 5. Dari kilometer ke sentimeter ada 5 tingkatan. Nah, maka kita bisa sederhanakan 17 sama 34 sama-sama dibagi 17. Di sini ada 1 per 2. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka skalanya adalah 1 dibanding 2 juta. Jawabannya ada di A. Nomor 15. Tanah Pak Budi berbentuk trapesium dan digambarkan dengan skala 1 dibanding 1000, seperti pada gambar berikut. Luas tanah Pak Budi yang sebenarnya adalah, maka kita harus cari luas dari tanah Pak Budi, yaitu luas trapesium. Rumusnya adalah setengah dikali jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi. Maka kita masukkan ke dalam rumus sesuai dengan gambar di atas. Sisi yang sejajarnya di sini adalah 10 ditambah 15. Kemudian kita kalikan tingginya yaitu 8. Maka hasilnya setengah dikali 25 dikali 8. Maka setengah dikali 200, maka luasnya ada 100 cm persegi. Di sini masih pada luas pada gambar. Nah, untuk mencari luas sebenarnya, maka dari luas pada gambar ini kita kalikan skala. Nah, karena di sini skalanya ini bentuknya sudah berupa luas, di sini ada cm persegi, maka skalanya kita pangkat 2-kan lagi, jadi 100 cm persegi, kita kalikan skala yang dipangkat 2, 1000 dikali 1000, maka hasilnya ada 100 juta cm persegi. Nah, karena yang diminta adalah dalam bentuk pilihannya meter persegi, dari sentimeter persegi menuju meter persegi itu ada naik 2 tangga, setiap tangganya dibagi 100. Maka tangga pertama hilangkan 02 menjadi desimeter persegi. Untuk menjadi meter persegi kita hilangkan nolnya lagi 2 menjadi meter persegi. Maka hasilnya sama dengan nolnya ada 4, jadi 10.000 meter persegi. Jawabannya ada di pilihan B. Nomor 16. Saat ini jumlah umur Reza dan Rido adalah 25 tahun, sedangkan umur Rito dan Ali adalah 29 tahun. Jika umur Ammar saat ini 14 tahun atau sama dengan setengah dari jumlah umur Reza dan Ali, maka jumlah umur mereka berempat pada 5 tahun yang akan datang adalah titik-titik tahun. Untuk menjawab soal ini, kita ubah dulu nama-nama yang ada di soal dengan variabel untuk dijadikan kalimat matematika. Di sini ada Reza, variabelnya A, kemudian ada Rido, variabelnya B, ada Ali, C,
Kemudian yang terakhir ada Amar. Amar ini D. Nah, setelah kita ubah jadi variabel, kita jadikan kalimat matematikanya. Jumlah umur Reza dan Rido adalah 25 tahun, maka Reza itu A plus Rido B sama dengan 25. Yang kedua, Rido dan Ali adalah 29, berarti Rido itu B, Ali itu C, sama dengan 29. Yang ketiga, yaitu Amar, itu 14 tahun, jadi D sama dengan 14 atau sama dengan setengah dari umur Reza dan Ali. Setengah dari jumlah umur Reza yaitu A dan Ali. Ali itu C. Nah, ini yang persamaan terakhir atau umurnya Amar, 14 sama dengan setengah A plus C, kita bisa ubah menjadi A plus C, karena setengahnya adalah 14, berarti A plus C ini adalah 14 dikali 2, yaitu ada 28. Maka di sini kita ada 3 persamaan. Yang pertama ini A plus B 25, B plus C 29, dan A plus C yaitu 28. Nah, dari 3 persamaan ini kita akan melakukan eliminasi untuk mencari berapa variabel itu nilainya berapa. Nah, yang pertama kita bisa eliminasi yang A dulu. Yang A dulu kita kurang. Yang A itu untuk kita eliminasi ada persamaannya A plus B sama dengan 25. Kemudian untuk mengurangi A lagi, menghilangkannya lagi, ada persamaan yang kedua, kita pakai yang A plus C sama dengan 28. Nah, untuk menghilangkan A, maka kita kurangi. A dikurang A, A-nya akan hilang. Kemudian B, karena tidak dikurangi variabel B lainnya, maka di sini B. Dan C karena di sini pengurang, maka dia min C. Dan 25 dikurangi 28 itu adalah min 3. Nah, kita ketemu persamaan baru B min C sama dengan 3. Nah, kita bisa eliminasi kembali. Di sini kita eliminasi A, kemudian kita bisa eliminasi C. Eliminasi C. Dengan persamaan yang ada C-nya, yang pertama adalah B plus C sama dengan 29. Kemudian ini B min C sama dengan min 3. Nah, untuk menghilangkan C-nya, karena di sini udah plus dan ini min, berarti kita tambahkan saja. B plus B ada 2B plus C min C, maka C-nya hilang. Kemudian 29 ditambah min 3, berarti tinggal 26. Nah, di sini ketemu 2B sama dengan 26, maka B-nya adalah sama dengan 26 dibagi 2, atau ketemu B-nya 13. Nah, kalau sudah ketemu B 13, kita akan bisa mencari nilai A, C dengan persamaan yang ada. Persamaan yang pertama adalah A plus B 25. A plus B 25. Sementara kita sudah ketemu B-nya adalah 13, berarti A plus 13 sama dengan 25, maka nilai A adalah 25 dikurangi 13. A-nya yaitu ketemu 12. Kita sudah ketemu B dan A. Berarti kita tinggal cari yang C dengan persamaan A plus C sama dengan 28. A-nya sudah kita ketahui tadi 12 plus C sama dengan 28, maka C sama dengan 28 dikurangi 12. C-nya yaitu C-nya 16. Maka sudah ketemu A, B, C, dan D. Maka yang ditanyakan di sini jumlah umur mereka 5 tahun yang akan datang. Berarti kita tambahkan masing-masing 5. A yaitu A-nya tadi 12 plus 5. B, B-nya yaitu 13 plus 5. C,
itu tadi ada 16 plus 5. Kemudian D ada di soal tadi 14 plus 5. Maka hasilnya 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang, di sini ada 17, ada 18, ada 21, ada 29. Tinggal kita jumlahkan, hasilnya ada 75, yaitu ini 19 ya. Ya, di sini dijumlahkan masing-masing 12 plus 5 17, 13 plus 5 18, 16 plus 5 21, ini tadi 14 plus 5 19. Dijumlahkan semua hasilnya 75, maka pilihannya ada di B. Nomor 17. Jika jam 7.30 WIB adalah 21 menit yang lalu, maka jam 8.30 WIB berapa menit dari sekarang? Oke, pertama kali kita harus cari waktu sekarang. Waktu sekarangnya itu ada 7.30. 7.30 adalah 21 menit yang lalu, maka 7.30 ditambah 21 menit, maka waktu sekarang ketemu jam 7.51 menit. Nah, yang ditanyakan jam 8.30 itu berapa menit dari sekarang? Jadi 8.30 dikurangi dari waktu sekarang. Waktu sekarangnya tadi sudah ketemu jam 7.51. Jadi 8.30 dikurangi 7.51. Maka berapa hasilnya? Nah, karena ini adalah jam, maka dari jam ke menit itu 60 menit. Karena di sini tidak bisa pengurangan langsung, maka kita ambil dari sini 60 menit. Berarti di sini totalnya itu ada 90 menit. Nah, 90 dikurangi 51 itu ada 39 menit. Maka dari 7.30 menuju dari 7.51 menit ke 8.30 menit itu membutuhkan waktu 39 menit. Jawabannya adalah C. Nomor 18. Sudut yang dibentuk antara jarum panjang dan jarum pendek jam dinding yang menunjukkan pukul 19.30 WIB adalah, maka kita ketahui bahwasanya jam dinding itu berputar 360 derajat. Nah, dari jam dinding itu ada 12 jam, maka setiap jarum jam dari angka 1 ke angka lainnya 360 dibagi 12. Maka setiap 1 jamnya bergerak itu ada 30 derajat. Jadi misalkan ini jam 12, kemudian ke jam 1, sudut yang terbentuk antara jarum jam 12 jam 1 itu adalah 30 derajat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pukul 19.30. 19.30 itu atau sama dengan 7.30, maka 7.30 itu jarum panjangnya itu 30 menit. 30 menit berarti pas pada angka 6 di sini. Kemudian 7.30, maka jarum pendeknya sudah bergerak melebihi angka 7 karena sudah lebih dari setengah jam, 30 menit. Maka jarum pendeknya ada di antara angka 7 dan 8. Di tengah-tengahnya antara 7 dan 8. Maka sudut yang dibentuk adalah, kalau dari 6 ke 7 ini ada 30 derajat. Kemudian ini baru jalan setengahnya antara 8 dan 7, berarti baru jalan 15 derajat. Maka sudut yang dibentuk yaitu 30 derajat ditambah 15 derajat.
yaitu 45 derajat. Pilihannya ada pada C. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasannya. Untuk soal yang lainnya akan kita jelaskan di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar kita bisa belajar bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!